إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah bisababi rahmatillah wa bisababi taufiqillah wa bisababi hidayatillah ijtama'na fi hadzal makan fi hadzal majlisil mubarak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kepada Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, yaitu yang mulia Bapak Ustadz Hendi dan jajarannya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada guru-guru kita yang mulia, para kiai, para asatid, Ustaz Jajang Khairuddin, Ustaz Hindra, Ustaz Yunus, tidak lupa kepada sesepuh daripada wasilah subuh Bapak Haji Sudarman, Bapak Ustadz Maja, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, sebab semuanya ini orang-orang hebat, orang-orang pejuang subuh ini bukan orang sembarangan. Bayangkan, orang enak-enaknya tidur, kita semua sudah ada di tempat yang mulia ini. Ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, jadi kader sebab yang di hadapan saya ini orang-orang yang punya nama semua, gitu. Orang-orang yang punya nama semua ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di wasilah subuh ini kami Al-Fakir menyampaikan suatu hal yang mana berhubungan dengan ibadah. Pak, kalau kita ibadah itu yang kita tuju siapa? Kita sholat yang kita sembah siapa, Pak? Betul? Kita zikir yang kita puji siapa? Allah. Yang mana jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran sudah termaktub bahwasanya ala bi dzikrillah, ingat dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita bisa tenang.
Saya yakin yang hadir di sini semua tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah hatinya semuanya sudah tenang. Namun Pak, yang jadi pertanyaan, sudah berapa tahun kita zikir kepada Allah? Sudahkah tenang hati kita? Sudahkah kita merasakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah berapa tahun kita mengamalkan sholat, melaksanakan sholat? Apakah kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya sholat? Berapa tahun kita melaksanakan zikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita merasakan lezatnya zikir kepada Allah, lezatnya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Ini perlunya kita majelis ilmu. Ini perlunya kita wasilah subuh, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing, kembali ke keluarganya, bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita ibadah tujuannya kepada Allahu Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mendekat kepada Allah sehingga kita yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai engkau yakin. Maka dari itu kuncinya Pak adalah, sebelum kita mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Sebab tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, ini kalimat man mausul. Man, barang siapa saja arafa nafsahu, mengenal dirinya, faqad, maka betul-betul dia akan arafa, mengenal rabbahu, Tuhannya. Mengenal dirinya Pak. Diriku, kunya itu siapa? Makanya aku, sifat aku ini bentuknya sifat. Hilangkan sifat keakuan. Sebab kalau kita semakin tebal keakuan, semakin angkuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku ini kalau bahasa Arab namanya ana. Ana itu isim dhamir, huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Isim dhamir. Dhamir muttasil apa munfasil? Ini.
Sebab kalau kita tidak mengenal dirinya, tidak akan mencapai Tuhannya. Kalau kita mengenal dirinya, kita akan tahu diri, Pak. Baik enggak kalau kita jadi orang yang tahu diri, Pak? Baik. Jangan kebalikannya. Seolah-olah dekat kepada Allah, seolah-olah dekat kepada Rasulullah, seolah-olah sudah ma'rifat kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri tidak memahami. Ini, Pak. Supaya kalau kita ibadah kepada Allah betul-betul berisi Allahu Akbar, ada isinya, nyambung kepada Allah. Pertama sambungkan ke dirinya sendiri, lalu sambungkan kepada Allah dari Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muhaddas. Jangan sampai kita berdiri menghadap Allah, Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, Pak. Kita kepikiran kopi itu belum lami. Allahu Akbar. Waduh, utang masih kawan. Belum kebayang. Makanya barang siapa yang ibadahnya cuma mengandalkan syariat, yang disembah kekosongan, Pak. Kosong dari Allah. Nah, ini butuhnya pemantapan ilmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita itu siapa. Untuk apa kita diciptakan ke alam dunia ini, Pak? Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Al itu hamdun, puji itu ada 4. Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada hambanya, puji hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu, puji hamba kepada hambanya. Hamdun ini ada 4. Dan ada 4. Dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bi 1, Ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim ada 5. 4 ditambah 5 jumlahnya ada 9. Terus arahnya kemana untuk diri kita? Di dalam pribadi kita ini, Pak, lubang kita itu ada 9, Pak. Coba hitung. Mata 2, telinga 2, berapa? Hidung 2, berapa? Mulut 7. Berapa, Pak? Ini sering kita itu mengabaikan, Pak. Tujuannya apa? Mampukah kita menjaga lubang 9 kita? Kapan waktunya buka? Kapan waktunya nutup? Kita punya mulut di lubang yang namanya mulut, Pak. Ya, kadang-kadang nggak bisa jaga mulut kita ini, Pak, sehingga nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata terkadang kita tidak bisa menjaga, Pak. Padahal telah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Telinga juga begitu, Pak. Hidung, apalagi ini nih lubang yang
orang yang makanya kalau orang meninggal dunia yang ditutupin kapas itu apa ya Pak? Betul Pak? Betul nggak Pak? Mampukah kita menjaga lubang 9 kita yang diamanahkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu kepada kita? Cara mengenal dirinya begitu Pak, sehingga kita Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Nangis kita ya Allah, ternyata banyak dosanya diriku ya Allah, mulutku banyak menggunjing orang ya Allah, ngomongin orang ya Allah, berbuat maksiat ya Allah, mengadu domba ya Allah, sadar bahwa dirinya banyak noda dan dosa. Namanya sadar di baik enggak kalau sadar diri Pak? Mata juga begitu Pak, enak-enak naik motor, lihat ada wanita cantik, astagfirullahaladzim, 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 lanjutin aja, jangan berkedip. Biar begitu Pak. Yang jadi pertanyaan Pak, mampukah kita ini menjaga lubang 9 kita? Atau terfikirkah oleh kita Pak, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita setelah baca maulid tapi ngomongin orang, bocor Pak, betul? Betul? Setelah kita berzikir Pak, kita maksiat mulut menghujat orang, bocor Pak, betul? Begitu. Melalui wasilah subuh ini Pak, ya, ayo kita mengenal dirinya masing-masing ya, sebagai hamba kepada Allah, sebagai makhluk kepada Sang Khalik, sehingga hakikat daripada ngaji itu adalah ngajiin dirinya sendiri. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku dakwah mengajak orang-orang. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, mengajak untuk menuju ibadah kepada Allah. Siapa yang diajak? Ana, dirinya sendiri, ngajak dirinya sendiri. Jangan kayak tukang di terminal, ayo Surabaya, 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 udah masuk semua dia nongkrong, terus kosong nanti lagi datang, ayo malam, suruh masuk. Ya betul. Pak, ngantuk Pak. Ini Pak, yang kita harapkan adalah Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habib
بقولهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ini yang kita harapkan, Pak. Kita bersolawat nyampe kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita mengadakan maulid betul-betul mahabbah kepada Rasul Muhammad SAW. Jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak ngakuin, Pak. Malu kita, malu dong, betul? Makanya hilangkan ngaku-ngaku, akunya hilangkan. Hakikat aku itu kosong, nol. Kalau kita mampu menghilangkan sifat keakuan, angkuhnya hilang, kosong, Allah akan isi ilmu dan hikmah. Tapi kalau akunya semakin tebal, ilmunya Allah mental. Iftah lana baba ilmika ya Allah, amin. Iftah lana baba ilmika ya Rasul, amin. Ya Allah, bukakanlah ilmumu ya Allah. Kami kosongkan hati kami kosongkan sifat aku dan keakuan. Berikanlah ilmu dan hikmahmu ya Allah. Gitu, Pak. Kesimpulannya, selama ini kita beribadah bertahun-tahun, sudah merasakan nikmatnya ibadah apa belum? Jawabnya yang di dirinya sendiri. Yang kedua, Pak, untuk mencapai Allah hilangkan sifat aku. Yang ketiga, Pak, caranya menghilangkan, jaga lubang 9 kita ini, Pak. Ya satu-satu, Pak, nggak bisa langsung, pelan, dengan kita dibimbing oleh guru-guru kita, Ustaz Jajang Khairuddin. Ya, beliau kemarin ini katanya lagi sakit, Masya Allah masih bisa pagi lebih awal dari saya. Ini harus kita rawat kiai yang kayak gini nih, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan beliau ini panjangkan umurnya oleh Allah. Coba kita hari ini nyarap uduk, alhamdulillah, nyarapnya nasi uduk, alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Saya yakin insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah. Bisa dipahami itu, Pak, dua hal ini, ya, kenali dirinya sampai kita mengenal Allah. Jangan sampai kita menyembah tapi kita tidak tahu yang kita sembah itu siapa, Pak. Ya. Jangan. Gitu. Makanya perlunya ilmu, perlunya kita taklim, perlunya kita wasilah subuh di sini. Ala tadalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bi
bayani zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Ini Pak, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia, manfaat di akhirat, ya. Insya Allah disambung yang akan datang karena udah terlalu banyak ini Pak. Yang penting kita amalkan ya Pak ya, kenalin diri kita Pak ya. Nggak usah ngenalin orang lain dulu Pak. Kalau kita nilai orang lain pusing sendiri Pak, biarin urusan dia mereka. Yang penting dirinya sendiri Pak. Sudah benar gak diri kita ini Pak? Sudah mampu gak kita menjaga lubang-lubang kita itu? Ya Pak ya. Ya, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Ya, mohon dimaafin saya ya Pak ya. Ada yang sepuh-sepuh saya berdiri di hadapan beliau. Ya, saya jadi keder ini Pak. Ya, mohon dimaafin ya Pak ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, zahiran wa batinan, mohon dimaafin ya Pak ya. Kita berdoa bareng-bareng kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan di tempat ini Allah ijabah doa kita. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Qarib ya Mujib ya Sami'ad du'a, ya Sami'ad du'a, ya Sami'ad du'a, ya Latifan liman yasha. Allahumma qadir fi qulubina raja'ak wa ata raja'ana amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma wa ma da'ufat anhu quwwatuna wa qasura anhu amaluna wa la tantahi ilayhi ra'batuna. Aqid ahadan minal awwalina wal akhirina minal yakin wa husna bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampunilah dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah. Limpahkanlah hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Rabb. Lancarkanlah rizki kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mushola Al-Ikhlas ini untuk penjembatan kami menuju ikhlas kepadamu ya Rabb. Jadikanlah semua pengurusnya mushola Al-Ikhlas menjadi hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah lingkungan sini menjadi lingkungan yang amanah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam dunia kami ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam akhirat kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan milik-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Rabb. Hanya kepadamu kami berdoa ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati